Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Dasar-Dasar Membaca dan Menulis yang beranggotakan pertama saya sendiri, Maulida Zahra Kutrotu Ain dengan nomor induk mahasiswa 2101421010. Selanjutnya teman saya Nabila Zata Yumni dengan nomor induk mahasiswa 2101421014. Dan yang terakhir teman saya Faradila Siti Dariah dengan nomor induk mahasiswa 2101421022. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan materi terkait keterbacaan, teknik uji rumpang, dan kecepatan efektif membaca atau yang sering disingkat dengan KEM. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai keterbacaan yang meliputi pengertian, pentingnya keterbacaan, faktor dalam keterbacaan, formula keterbacaan, dan keterbatasan dalam keterbacaan. Yang pertama sudah pasti kita akan mengetahui gambaran keterbacaan itu seperti apa sebelum mengulas lebih dalam apa itu keterbacaan. Nah, pengertian keterbacaan sendiri menurut KBBI adalah perihal dapat dibacanya teks secara cepat, mudah dipahami, dan diingat. Sedangkan menurut Sulistyorini, keterbacaan adalah ukuran yang dilihat dari tingkat kesulitan atau kemudahan teks untuk dipahami siswa. Keterbacaan sendiri merupakan bentuk dari evaluasi buku. Nah, dari kedua pengertian tersebut dapat saya simpulkan bahwa keterbacaan menjadi alat ukur untuk menentukan mudah sulitnya suatu bacaan untuk dipahami seseorang. Nah, dengan pengertian tadi, tentunya kita sudah tahu ya gambaran keterbacaan itu seperti apa. Lalu apakah penting keterbacaan itu? Keterbacaan sangat penting karena di dalam dunia pendidikan, guru dan siswa tidak akan lepas dari kegiatan membaca. Hampir semua pembelajaran di sekolah itu bersumber dari buku. Dan buku tersebut memiliki wacana yang memiliki tingkat keterbacaan yang sesuai dengan kelas-kelas masing-masing. Nah, seperti yang dikemukakan Abdullah, tingkat keterbacaan biasanya dinyatakan dalam bentuk peringkat kelas. Pemilihan buku yang digunakan dalam pembelajaran harus sesuai dengan tingkatan kelas tertentu. Semakin tinggi tingkatan kelas, maka semakin tinggi pula tingkat kesulitan bacaan yang dapat dipahami seseorang. Contohnya saja, apabila ada anak SD diberi bacaan dengan tingkat kesulitan seperti bacaan anak SMA, pasti mereka akan mengalami kesulitan. Nah, ini tidak berlaku sebaliknya apabila anak SMA diberi wacana yang tingkat kesulitannya adalah seperti tingkat kesulitan anak SD. Tentu saja anak SMA akan lebih mudah memahami karena anak SMA memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Nah, untuk itu sebagai pengajar harus selektif dalam memilih bahan bacaan agar siswa dapat memahami pelajarannya. Hal ini diperkuat dengan pendapat Fadilah dan Nurlaili yang menyatakan bahwa teks bacaan yang baik itu penting agar tujuan pembelajaran dapat dicapai oleh siswa. Lalu untuk menilai keterbacaan, apa saja faktor yang menentukan tingkat keterbacaan? Menurut Senji, faktor yang dapat menentukan tingkat keterbacaan suatu wacana yaitu yang pertama jumlah kalimat dalam wacana, yang kedua jumlah suku kata dalam wacana, yang ketiga tata bahasa yang digunakan. Selanjutnya ada juga formula yang digunakan dalam formula space, del, dan call, yaitu faktor panjang rata-rata kalimat dan persentase kata-kata sulit. Nah, ini berbeda dengan yang dikemukakan oleh Senji. Persentase kata-kata sulit itu seperti apa? Persentase kata-kata sulit itu jumlah kata-kata yang dianggap sulit, yaitu kata yang terdiri dari 6 lebih huruf. Jadi kata yang memiliki huruf terdiri dari 6 huruf dan lebih itu dianggap sebagai kata-kata yang sulit. Lalu bagaimana cara kita untuk menentukan dan menghitung tingkat keterbacaan? Nah, caranya adalah menggunakan formula keterbacaan. Ada banyak formula keterbacaan yang digunakan untuk mengukur keterbacaan. Hasil dari ukuran tersebut merupakan perhitungan yang nantinya akan digunakan untuk memilih bacaan yang sesuai dengan tingkatan kelas pendidikan. Hafni berpendapat bahwa ada 3 jenis metode yang biasa digunakan untuk mengukur keterbacaan wacana. Ketiga metode tersebut adalah grafik, carta, dan prosedur close atau close test, atau dalam bahasa Indonesia itu teknik uji rumpang.
Nah, dalam materi yang saya sampaikan ini, nanti saya akan membahas formula grafik ya. Untuk formula prosedur close akan dijelaskan oleh teman saya. Perhitungan menggunakan formula ini nanti akan menghasilkan angka yang merupakan indeks keterbacaan. Indeks keterbacaan inilah yang akan digunakan untuk memprediksi tingkat kesulitan suatu bacaan. Oleh karena itu, perhitungan ini digunakan untuk penentuan kecocokan materi atau bacaan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Nah, ini dia formula grafik Fry dan grafik Raygaud. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu formula grafik Fry. Nah, grafik Fry ini digagas oleh Edward Fry. Nah, sayangnya grafik Fry ini lebih cocok digunakan untuk pengukuran keterbacaan wacana yang berbahasa Inggris. Jadi, penggunaannya ini kurang cocok apabila digunakan untuk mengukur keterbacaan wacana yang berbahasa Indonesia. Kecuali jika dimodifikasi, maka mungkin saja grafik Fry ini akan lebih cocok untuk digunakan mengukur keterbacaan wacana yang berbahasa Indonesia. Ada dua faktor yang digunakan dalam perhitungan formula grafik Fry ini. Faktor yang digunakannya yaitu panjang pendek kata, dan yang kedua tingkat kesulitan kata yang ditandai oleh jumlah banyak sedikitnya suku kata yang membentuk setiap kata dalam wacana tersebut. Jadi yang pertama panjang pendek kata, yang kedua suku katanya. Lalu bagaimana cara kita menghitung tingkat keterbacaan menggunakan formula grafik Fry? Nah, yang pertama caranya tentu saja kita mencari penggalan dalam bacaan yang representatif atau yang mewakili. Nah, kemudian kita hitung 100 kata. Setelah kita menghitung 100 kata dalam teks, kita menghitung jumlah kalimat yang ada di dalam 100 kata itu ada berapa? Ada berapa kalimat? Misalkan dalam teks tersebut yang sudah berjumlah 100 kata, ada 5 kalimat lebih ketika kita hitung. Nah, 5 kalimat ini kita sisihkan. Nah, lebihannya ini tidak genap 1 kalimat. Bagaimana cara kita menghitung kalimat tersebut? Nah, caranya jika kalimat terakhir tidak berhenti di titik, cara menghitungnya adalah jumlah kata yang tidak terpotong pada kalimat terakhir dibagi dengan jumlah keseluruhan kata pada kalimat terakhir sebelum terpotong. Nah, contohnya misalkan kalimat tersebut apabila belum terpotong terdiri dari ketika belum terpotong itu terdiri dari 6 kata misalkan. Nah, setelah terpotong itu menjadi sisa 3 kata misalkan. Nah, jadi kata yang ikut 100 tadi adalah 3 dan menyisakan 3. Lalu, bagaimana cara menghitung kalimat tersebut? Nah, caranya tadi yang tidak terpotong kan 3. Dibagi totalnya ini tadi ada berapa kalimat? Ada berapa kata? Ada 6. Jadi, 3 dibagi 6 itu sama dengan 0,5 atau setengah. Nah, ini digabungkan dengan kalimat tadi yang utuh, yaitu 5. Nah, 5 digabungkan dengan 0,5 atau dijumlahkan dengan 0,5 sehingga menghasilkan 5,5 kalimat atau 5,5 kalimat. Jadi total kalimat di dalam 100 kata tersebut ada 5,5 kalimat. Nah, setelah kita menghitung jumlah kalimat, kita menghitung jumlah suku kata yang ada di dalam 100 kata dalam teks. Jadi kita menghitung suku katanya seperti aku sedang pergi. Nah, kita hitung satu persatu. Nah, misalkan di dalam 100 kata itu ada 200 suku kata. Misalkan ya, ada 200 suku kata. Nah, selanjutnya kita harus mengalikannya dengan 0,6. Kenapa 0,6? Karena ini memang formula yang dikemukakan oleh Edward Fry. Nah, setelah dikalikan dengan 0,6, hasilnya adalah 120. Selanjutnya kita konversikan ya ke dalam grafik Fry-nya untuk menentukan wacana tersebut cocok untuk kelas berapa. Ini untuk bagian kiri atau yang berdiri, yang tegak itu merupakan jumlah kalimat, sedangkan yang mendatar atau menidur itu merupakan jumlah suku kata yang sudah dikalikan dengan 0,6. Tadi untuk jumlah sentence atau jumlah kalimatnya ada berapa? Tadi ada 5,5. Nah, ini 5,5-nya ditarik ke kanan.
Setelah itu, untuk jumlah suku kata yang sudah dikalikan dengan 0,6 ditarik juga ke atas. Tadi kan suku katanya ada 200. 200 dikali dengan 0,6 sama dengan 120. Nah, ini ditarik ke atas. Nah, titik pertemuan antara garis-garis tersebut itu nanti yang menunjukkan letak wacana tersebut cocok untuk kelas berapa. Nah, di sini apabila kita lihat wacana tersebut cocok untuk kelas 6. Nah, itu dia cara menghitung keterbacaan menggunakan formula Graphicfry. Selanjutnya, ini ada juga formula yang dikemukakan oleh Alton Rigor, yaitu Graphicrigor. Sebenarnya Graphicrigor ini tidak beda jauh dengan Graphicfry. Nah, tapi Graphicrigor ini dinilai lebih cocok untuk mengukur keterbacaan yang menggunakan menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena sifatnya lebih universal, yaitu menggunakan banyaknya huruf. Kalau banyaknya suku kata itu dinilai kurang cocok ya, seperti itu. Untuk caranya sendiri, bagaimana cara menghitung tingkat keterbacaan menggunakan Graphicrigor? Nah, caranya menurut Haryo Suyono dan Mulyati, yang pertama kita harus memilih penggalan. Nah, tidak jauh beda kan dengan Graphicfry. Setelah itu kita menghitung 100 buah kata. Setelah itu, 100 kata itu tidak termasuk dengan angka dan deretan ya. Jadi hanya kata-kata yang berupa huruf saja. Setelah itu kita menghitung kalimat yang ada di dalam 100 kata tadi. Nah, apabila terdapat kalimat terakhir yang berhenti sebelum titik, caranya seperti tadi ya yang sudah saya jelaskan di Graphicfry. Nah, setelah itu kita menghitung jumlah kata-kata yang sulit. Nah, kata-kata yang dianggap sulit ini adalah kata-kata yang terdiri dari 6 lebih huruf, seperti yang sudah saya katakan tadi. Nah, selanjutnya kita akan mengkonversikan ke dalam grafik. Ini caranya juga tidak jauh berbeda. Untuk yang bagian kiri ini adalah jumlah dari kalimatnya, dan untuk yang bagian bawahnya ini adalah jumlah dari kata-kata yang sulit. Nah, misalkan dalam sebuah teks itu tadi ada 5,5 kalimat ya. Nah, selanjutnya ada 30 kata-kata sulit atau 30 kata yang memiliki huruf 6 lebih. Kita tarik garis saja dari titik 5,5 yang merupakan kalimat dari sumbu Y ya. Selanjutnya kita tarik juga jumlah tadi, titik yang merupakan jumlah kata-kata sulit 30 dari sumbu X. Nah, titik pertemuannya ini nanti letaknya di mana itu merupakan letak kelas yang cocok untuk keterbacaan tersebut, kelas yang cocok untuk memahami wacana tersebut. Nah, di sini cocoknya untuk kelas 9 ya. Nah, jadi seperti itu perhitungan Graphicfry dan Graphicrigor. Nah, apabila tingkat keterbacaan ini terlalu tinggi, kita dapat menurunkan tingkat keterbacaan tersebut dengan cara, menurut Pak Haryadi, cara menurunkan tingkat keterbacaan adalah dengan cara memperpendek kalimat dan mengganti kata sulit dengan kata yang lebih mudah. Tapi sebenarnya metode Graphicfry dan Graphicrigor ini memiliki keterbatasan. Mengapa? Karena grafik ini hanya menilai keterbacaan dari segi visual saja, dari jumlah huruf, panjang kalimat, jumlah suku kata. Jadi ini tidak mengukur dari makna ya, sehingga sering terjadi ada seseorang masih belum bisa memahami suatu bacaan meskipun bacaan tersebut sudah memenuhi kriteria sesuai tingkatan kelasnya. Nah, ini disebabkan tadi ya, yang hanya memandang dari segi visual saja. Formula ini juga kurang cocok digunakan untuk karya sastra ya. Untuk mengukur puisi itu kurang cocok karena ini kembali lagi seperti tadi, ini hanya mengukur dari segi visual saja, bukan dari segi makna. Apabila dari segi makna, kita bisa menggunakan teknik prosedur close atau close test yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, itu dia materi yang dapat saya sampaikan terkait keterbacaan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan bisa dikoreksi saja di kolom komentar. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Faradila. Saya akan menjelaskan tentang materi teknik uji rumpang. Teknik uji rumpang mula-mula diperkenalkan oleh Wilson Taylor pada tahun 1953 dengan nama closed procedure. Teknik ini
dipersepsikan oleh suatu konsep ilmu jiwa Gestalt yang dikenal dengan istilah closure. Konsep ini menjelaskan tentang kecenderungan manusia untuk menyempurnakan suatu pola yang tidak lengkap secara mental menjadi suatu kesatuan yang utuh. Melalui prosedur isi rumpang, pembaca diminta untuk memahami wacana yang tidak lengkap karena bagian-bagian tertentu dari wacana telah sengaja dihilangkan. Pengertian teknik uji rumpang. Secara umum, teknik uji rumpang adalah suatu metode untuk mengukur keterbacaan seseorang terhadap suatu bacaan. Untuk dapat menerapkannya, pembaca harus mampu berpikir analitis dan kritis agar menyelami pola pikir pengarang. Pembaca dengan pemahaman yang sempurna dituntut untuk dapat memahami kalimat yang tidak lengkap sebelum mengisi bagian kata yang hilang dengan satu kata yang paling tepat. Dengan demikian, secara tidak langsung, teknik uji rumpang sebenarnya dapat mencerminkan pemahaman seseorang terhadap suatu bacaan. Jika ditelaah lebih dalam lagi, ternyata kita juga bisa menggunakan teknik ini untuk melihat kecerdasan pembaca dan penulis teks serta hubungannya dalam satu sama lain. Menurut Hitleman dalam Haryadi, menyatakan bahwa teknik uji rumpang ialah sebuah teknik penghilangan kata-kata sistematis dari wacana, dan pembaca diharapkan dapat mengisi kata-kata yang hilang tersebut dengan kata yang sesuai. Seperti halnya teknik pengajaran membaca lainnya, teknik uji rumpang juga memiliki kegunaan. Kegunaan tersebut yaitu untuk mengukur tingkat keterbacaan sebuah wacana dan melatih keterampilan serta kemampuan siswa melalui kegiatan belajar mengajar. Lain halnya dengan Robert dalam Damayanti yang mendefinisikan teknik uji rumpang sebagai berikut. The closed procedure as a method of intercepting a message from transmitter, writer or speaker, mutilizing its language pattern by deleting part and so administering it to receiver, reader and listener, that their attempt to make patterns whole again yield a considerable number of closed units, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu prosedur close sebagai metode penyadapan pesan dari transmitter, penulis atau pembicara, memutilasi pola bahasanya dengan menghapus bagian-bagian dan kemudian memberikannya kepada penerima, yaitu pembaca dan pendengar. Sehingga upaya mereka untuk membuat pola utuh kembali membuahkan hasil, sejumlah besar unit close. Berdasarkan definisi tersebut, teknik uji rumpang merupakan suatu metode yang sengaja dirancang untuk melatih daya tangkap pembaca terhadap pesan penulis dengan jalan memotong pola bahasa pada bagian-bagian yang dihilangkan. Setelah itu, para pembaca dituntut mampu untuk mengolah menjadikan pola yang utuh seperti wujud semula dengan cara mengisi bagian yang hilang. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian teknik uji rumpang adalah sebuah teknik untuk melatih daya tangkap pembaca terhadap pesan penulis dengan cara menyajikan bacaan yang tidak utuh, dan pembaca bertugas untuk mengisinya sehingga menjadi bacaan seperti semula. Teknik uji rumpang merupakan salah satu alat ukur keterbacaan wacana. Menurut Harja Sujana dan Mulyati, teknik uji rumpang mempunyai dua manfaat, yaitu untuk mengukur tingkat keterbacaan dan melatih keterampilan membaca. Ada 3 manfaat yang terkait dengan hal ini, yaitu yang pertama, menguji tingkat kesukaran dan kemudahan bahan bacaan. Yang kedua, mengklasifikasikan tingkat baca pembaca. Dan yang ketiga, mengetahui kelayakan wacana sesuai dengan kegiatan belajar. Dalam penerapannya, teknik uji rumpang mempunyai keunggulan dan kelemahan. Yang pertama, keunggulan. Menurut Haryadi, teknik uji rumpang memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, dalam menentukan keterbacaan sebuah teks, teknik uji rumpang mencerminkan pola interaksi antara pembaca dan penulis. Yang kedua, pengukuran keterbacaan dengan teknik uji rumpang tidak dilakukan secara terpisah antara teks dan pembacanya, sehingga teknik ini digunakan untuk menilai keterbacaan dan menilai pemahaman pembaca. Selanjutnya, yang ketiga yaitu teknik uji rumpang bersifat fleksibel, sehingga dalam waktu yang relatif singkat, guru mendapatkan informasi mengenai latar belakang kemampuan dan kebutuhan siswa. Yang keempat,
Teknik isian rumpang dapat menjangkau sejumlah besar individu pada saat yang sama. Yang kelima, sebagai teknik pembelajaran, teknik isian rumpang merupakan alat yang ideal untuk mendorong siswa tanggap terhadap bacaan. Yang keenam, teknik isian rumpang dapat dipergunakan sebagai latihan dan ukuran praktis akan pengetahuan dan pemahaman tata bahasa siswa. Dan yang terakhir, teknik isian rumpang dapat melatih kesiapan dan ketanggapan dalam upaya memikirkan dan memahami maksud dan tujuan penulis atau penulisan wacana. Yang kedua yaitu kelemahan teknik uji rumpang. Ahli Schlesinger pada tahun 1968 meragukan kebenaran penggunaan teknik uji rumpang. Menurutnya, ketepatan seseorang dalam pengisian bagian-bagian yang dihilangkan belum tentu berdasarkan atas pemahamannya terhadap bacaan, melainkan didasarkan atas pola-pola ungkapan yang telah dikenalkan. Untuk mengatasi hal tersebut, guru bisa memilih bacaan atau bahan yang disertai dengan diskusi untuk mengetahui lebih jauh alasan-alasan atau jawaban yang diberikan oleh siswa. Kelemahan teknik uji rumpang yang lain yaitu hanya cocok digunakan untuk kepentingan membaca dalam hati atau membaca pemahaman. Dengan demikian, kelemahan-kelemahan siswa dalam hal membaca nyaring seperti pelafalan, intonasi, penggunaan tanda baca, dan lain-lain tidak bisa dideteksi dengan teknik ini. Berikutnya adalah materi tentang kecepatan efektif membaca yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, nama saya Nabila Zatayumni dengan NIM 21014211014. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang kecepatan efektif membaca atau disingkat dengan CAM. Yang pertama ada hakikat CAM. Fleksibilitas baca berkaitan dengan tujuan atau maksud pembaca, informasi fokus dan jenis serta karakteristik bacaan yang dihadapinya. Pembaca efektif adalah pembaca yang fleksibel. Menurut Tampu Bolon tahun 1987, pembaca efektif adalah pembaca yang dapat mengatur kecepatan membaca, menentukan metode, teknik, dan gaya membaca sesuai dengan semua faktor yang berkaitan dengan bacaan. Hal-hal yang berkenaan dengan kecepatan metode dan gaya disebut dengan strategi membaca. Sementara faktor tujuan, informasi fokus, dan jenis bacaan disebut dengan kondisi baca. Dengan demikian, fleksibilitas membaca dapat diartikan sebagai kemampuan menyesuaikan strategi membaca dengan kondisi baca. Kegiatan membaca melibatkan kemampuan motorik mata dan kemampuan kognisi. Yang kedua ada pengertian CAM. CAM merupakan kepanjangan dari kecepatan efektif membaca, merupakan perpaduan dari kemampuan motorik gerak mata atau kemampuan visual dengan kognitif seseorang dalam membaca menurut Harja Sujana dan Mulyati tahun 1987. Dengan arti lain, CAM merupakan perpaduan dari rata-rata kecepatan membaca dengan ketepatan memahami isi bacaan. Dalam proses membaca, terdapat dua komponen utama yang bekerja secara dominan, yakni kerja mata untuk melihat lambang-lambang grafis dan bekerja otak untuk memahami dan memaknai lambang-lambang grafis tadi menjadi sebuah informasi yang utuh dan lengkap. Beberapa pakar pendidikan dan pengajaran membaca menyamakan istilah CAM dengan speed reading atau membaca cepat. Faktor-faktor yang mempengaruhi CAM adalah 65% merupakan kontribusi dari intensitas baca, 25% dari IQ, 10% dan sisanya dari faktor-faktor lain. Yang ketiga ada faktor CAM. Harja Sujana berpendapat ada 5 faktor sebagai pengaruh kemampuan membaca, yakni yang pertama, latar belakang pengalaman, yang kedua, kemampuan berbahasa, yang ketiga, kemampuan berpikir, yang keempat, tujuan membaca, dan yang kelima, berbagai afeksi seperti motivasi, sikap, minat, keyakinan, dan perasaan. Williams berpendapat ketidaktahuan akan bahasa dapat menghambat pemahaman. Meskipun pengetahuan bahasa itu penting, namun bagaimana menumbuhkan keinginan itu untuk membaca jauh lebih penting. Faktor tingkat keterbacaan wacana juga mempengaruhi kecepatan baca seseorang. Faktor minat dan motivasi seseorang dalam membaca juga berpengaruh terhadap kecepatan baca. Penguasaan teknik-teknik membaca yang tepat sesuai dengan tujuan, bahan, dan jenis bacaannya merupakan faktor lain yang mempengaruhi CAM.
Berikut adalah teknik membaca secara umum. Yang pertama ada teknik baca pilih atau selecting, yaitu membaca bahan bacaan atau bagian-bagian bacaan yang dianggap relevan atau mengandung informasi yang dibutuhkan pembaca. Dalam hal ini, pembaca melakukan seleksi bahan terlebih dahulu. Yang kedua ada teknik membaca lompat atau skipping, yaitu membaca dengan loncat-loncatan, maksudnya bagian bacaan-bacaan yang dianggap tidak relevan, tidak dihiraukan agar mencapai efektivitas dan efisiensi membaca. Yang ketiga, teknik baca layak atau skimming dikenal dengan membaca sekilas, yaitu membaca dengan cepat untuk memperoleh gambaran umum isi buku secara menyeluruh. Yang keempat, teknik baca tatap atau scanning dikenal dengan istilah sepintas, yaitu suatu teknik pembacaan sekilas cepat tetapi teliti dengan maksud untuk memperoleh informasi yang khusus. Menurut Pearson, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu yang pertama faktor dalam internal dan faktor luar atau eksternal. Faktor dalam atau faktor internal bersumber pada diri pembaca, sedangkan faktor luar atau eksternal menjadi dua kategori, yaitu unsur dalam bacaan dan sifat-sifat lingkungan baca. Yang terakhir ada cara mengukur KEM. Berikut adalah cara mengukur KEM. Yang pertama, untuk menentukan rata-rata kecepatan baca adalah dengan cara membagi jumlah kata yang dibaca dengan waktu tempuh baca. Contoh, jika seseorang dapat membaca sebanyak 2.500 perkataan dalam waktu 5 menit, artinya kecepatan rata-rata baca pembaca tersebut adalah 500 kpm. 2.500 dibagi 5 sama dengan 500, jadi 500 kpm. Yang kedua, untuk menentukan persentase pemahaman seseorang terhadap isi bahan bacaan yang dibacanya ialah dengan cara membagi skor bobot tes pemahaman isi bacaan yang dapat dijawabnya dengan benar dengan bobot skor ideal, kemudian diperkenalkan dengan 100%. Misalnya, jika seorang dapat menjawab dengan benar tes pemahaman isi bacaan sebanyak 32 dari skor ideal 50, maka persentase pemahaman isi bacaan pembaca yang bersangkutan adalah 64%. 32 dibagi 50 dikali 100% sama dengan 64%.